Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran meskipun secara online ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan Mas'ud. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk menjabarkan materi ini. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Alfia. NIM 060207 242. Prodi PGMI kelas B yang menjabarkan materi ini. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makkiyah dan Al-Madaniyah merupakan penisbatan terhadap kedua nama kota. Berasal dari Saudi Arabia, yaitu Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut telah dimasuki oleh ya, sehingga menjadi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Secara spesifiknya, Al-Makkiyah yang bersifat Mekah atau berasal dari Mekah. Sedangkan Al-Madaniyah berarti bersifat Madinah atau berasal dari Madinah. Maka ayat surat yang turun di Mekah disebut Al-Makkiyah. Yang turun ke Madinah disebut Al-Madaniyah. Secara istilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam menerjemahkan pengertian Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Imam Az-Zarkashi mendefinisikan dengan 3 pengertian. Yang pertama, Al-Makkiyah. Al-Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Mekah. Sedangkan Al-Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. 2. Al-Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Sedangkan Al-Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi Muhammad setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. 3. Al-Makkiyah adalah ayat-ayat yang dikitabkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat yang dikitabkan kepada Madinah. Jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang diperkirakan dalam masa 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yakni sejak diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul di Mekah sampai dengan waktu hijriah. Surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan sesudah hijrah ke Madinah sampai dengan turunnya ayat terakhir, yakni ketika Nabi menunaikan haji wada, haji penghisapan, yang seluruhnya berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Dari segi tata bahasa, surat Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan berbicara keras, sedangkan kebanyakan dari ajakan bicara adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contohnya Al-Mudaththir. Umumnya surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya. Contohnya dalam surat At-Tahur. Sedangkan Madaniyah ayatnya panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Contohnya surat Al-Baqarah. Dari segi isinya, surat Makkiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat serta khususnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umumnya
memahami tentang perincian ibadah dan muamalah secara yang diajarkan bicara adalah orang-orang yang telah terikrar dalam jiwa mereka tauhid dan aqidah yang selamat. Berkisar tentang penyebaran jihad dan hukum-hukumnya, hukum-hukum dan orang-orang munafik serta keadaan mereka dalam pembagian Madaniyah. Tuntutan keadaan seperti itulah yang disyariatkan jihad dan munculnya kemunafikan, berbeda dengan pembagian surat Makkiyah. Ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, karakteristik ayat dan surat Makkiyah. Yang kedua, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Yang ketiga, di dalamnya terdapat cerita tentang kemusyrikan. Yang keempat, di dalamnya terdapat penjelasan dengan bukti dan argumentasi tentang konsepsi ketuhanan. Yang kelima, memuat prinsip moral dan perantara, sosial dan agung, dan bersifat universal dan inklusif. Yang keenam, memuat nasihat dan ibarat dalam aneka kisah. Karakteristik ayat dan surat Madaniyah. Memuat hukum pidana dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, dan lain sebagainya. 2. Berisi hukum ibadah seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat An-Nafl, surat At-Taubah, surat Al-Hijr, dan surat An-Nur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berisi hukum muamalah seperti judul jual beli, sewa menyewa, gadai utang piutang, dan sebagainya. Contohnya seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, dan lain sebagainya. Faedahnya mengetahui Makkiyah dan Madaniyah untuk menjadikan sebagai alat bentuk dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan tentang tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dalam menafsirkannya dengan penafsiran yang benar. Di samping itu, dengan ilmu, seorang penafsir akan dapat membedakan antara ayat yang nasih dengan ayat yang masyhuk. Bila di antara kedua ayat terdapat makna yang bertentangan, yang dapat kemudian ayat-ayat Madaniyah tentang merupakan nasih ayat yang terdahulu ayat-ayat Makkiyah. Dengan ilmu ini, seseorang akan mengetahui sejarah pensyariat hukum, tarik, tasyrik, dan proses terbentuknya sebuah hukum secara bertahap-tahap. At-tahruj fil hukmi. Demikian penjabaran yang dapat kami sampaikan mengenai materi Makkiyah dan Madaniyah. Semoga penjabaran bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.